Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil ini Suzuki R3 dan di lampu belakangnya ada masalah. Masalahnya adalah lampu belakang ini dipasangi stiker dan stikernya kelamaan di sana dan menjadi gosong, hitam seperti ini dan harus disingkirkan. Tapi tidak semudah melepas stiker biasa yang sekedar dicabut saja. Stiker ini sudah mengering, kaku dan tidak bisa ditarik. Jadi bagaimana caranya untuk mengembalikan lampu ini segar lagi? Dari seperti ini, menjadi seperti ini, boleh simak terus videonya. Untuk mereka yang di Makassar dan butuh jasa auto detailing seperti restorasi lampu, poles body, ceramic coating, poles kaca baret, dan lainnya bisa hubungi nomor di bawah. Lanjut. Jadi, langkah pertama tentunya adalah menyingkirkan stiker gosongnya ini. Namun saya coba dengan amplas dan dengan cepat saya sadar itu hanya buang-buang waktu. Jadi, saya mesti pakai cara yang lebih agresif, yaitu dengan menggunakan pisau. Kenapa bukan pisau cutter yang lebih tajam? Karena justru saya tidak ingin yang terlalu tajam seperti cutter. Kalau saya kerik dengan cutter, ketajamannya bisa bikin goresan yang dalam ke lampunya. Dan saya tidak mau itu terjadi. Jadinya saya pakai pisau yang tidak terlalu tajam ini. Cukup dikerik-kerik seperti ini, dan pisaunya bisa menyingkirkan stiker sesuai yang saya harapkan. Saya percepat saja supaya kelihatan keren seperti superhero, padahal aslinya lambat. Ya, kita harus lakukan dengan sabar supaya tidak emosi dan tentunya Anda tahu sendiri, tidak bagus emosi sambil memegang pisau. Di bagian lain ada yang lebih kering dan lebih mudah dikerik sehingga mempercepat pengerjaan. Kerik saja terus sambil sabar. Dan setelah dikerik, hasilnya jadi seperti ini. Ya, memang belum kelihatan bagus, masih buram-buram dan masih banyak tersisa lem-lem dan baret akibat pisau, makanya kita lanjut ke step berikutnya. Step 2, kita mau amplas. Jadi dengan menggunakan mesin amplas kotak seperti ini, kita haluskan sisa-sisa baret pisaunya dan apa yang tersisa dari lem-lem stiker yang masih mengering. Kalau ada yang tanya mesinnya apa, saya pakai mesin Inco. Dulu saya pernah beli mesin amplas NRT, mesin amplas pertama saya, NRT Pro, dan sekarang getarannya sudah sangat parah dan tidak nyaman sekali untuk dipakai. Jadi saya beli yang baru ini merek Inco dan alhamdulillah lebih halus getarannya dan lebih cepat kerjanya untuk mengikis. Jadi saya mengamplas basah dengan menggunakan amplas grade 500 untuk awal ini. Bagian bawah ini tidak saya pakaikan masking tape karena yang saya amplas mesin hanyalah bagian lampu putihnya saja. Jadi saya rasa tidak perlu di masking tape tapi harus tetap berhati-hati. Mungkin ada yang bertanya, kenapa menggunakan amplas 500? Sedangkan di video sebelumnya, untuk restorasi lampu saya gunakan amplas 1500 yang lebih halus. Ya, kita jawab sambil lanjutnya. Yang pertama, karena ada sisa-sisa baret akibat penggunaan pisau tadi. Walaupun pisaunya agak tumpul, tapi tetap ada baretnya. Jadi amplas 1500 tidak akan sanggup menghilangkan baret tersebut dalam waktu yang cepat. Bisa digunakan, tapi lama. Yang kedua, saya menggunakan mesin amplas yang hasilnya akan halus walaupun di grade 500. Jadi dengan mesin sander kotak ini tidak akan muncul garis-garis amplas yang dalam seperti kalau kita menggunakan amplas manual, menggosok dengan tangan. Karena 500 itu adalah grade yang kasar. Dan dengan mesin sander ini, karena gerakannya secara random, maka garis-garis tersebut tidak akan muncul. Yang ada adalah bekas pigtail yang relatif mudah dihilangkan. Nanti kita bahas bagaimana itu pigtail. Jadi kalau Anda pakai tangan mengamplas, jangan pakai grade 500. Bakal susah menghilangkan bekasnya nanti, mungkin grade yang lebih di atasnya. Saya selang-selingi mengamplas dan menyiram dengan selang shower. Ini lebih mudah dibanding menggunakan spray biasa yang cara lama. Dan lebih bersih lampunya, jadi saya bisa langsung lihat hasil amplasnya, bagian mana yang masih butuh diamplas tanpa membersihkan dengan lama. Kalau sudah rata seperti ini, tidak ada baret lagi, maka saya buka amplas 500-nya dan ganti ke amplas 1000. Jadi kalau satu lembar amplas itu dibagi 4, maka pas langsung dipakai di mesin amplas seperti ini. Lanjut, saya amplas dengan grade 1000 sampai bekas amplas 500-nya hilang. Karena tadi pakai amplas 500, kita pakai mesin, maka biasanya ada muncul bekas pigtail. Pigtail itu bentuknya seperti ekor babi tapi bersambung-sambung, seperti ini. Jadi amplas 1000 ini saya cabut, kemudian saya robek menjadi 2, dan saya bungkuskan ke pad amplas yang kecil ini. Ya, sekarang saya lebih suka pad tatakan amplas yang kecil seperti ini, karena kontrolnya lebih enak dan lebih menggigit rasanya. Dengan gosokan pola lurus seperti ini, saya hilangkan bekas pigtailnya tadi. Sekarang bekasnya seperti ini. Amplas 2000.
Saya perhalus lagi dengan amplas 2000 dengan gerakan vertikal untuk menghapus bekas amplas 1000-nya. Jadi gunanya amplas 2000 ini bukan menghilangkan baret lagi, karena tadi baretnya sudah hilang di 500, kemudian bekas 500 dihilangkan oleh 1000, maka amplas 2000 ini gunanya untuk menghilangkan bekas amplas 1000. Dan kita lakukan dengan gerakan yang berbeda juga. Sekalian di bagian lampu merahnya juga saya amplas 2000 biar rata kinclongnya nanti. Amplas 5000. Biar tambah halus dan mudah dipolesnya, setiap akhir amplas yang saya gunakan adalah amplas 5000. Dengan gerakan berbeda juga yaitu memutar biar hilang amplas 2000-nya. Nah, sekarang sudah halus, lihat buramnya sudah merata, dan tinggal saya poles. Polesnya pakai mesin rotary DeWalt. Kalau dibandingkan sama mesin-mesin saya sebelumnya, mesin Ryu, mesin Benz, ini Masya Allah beda sekali tenaganya dan enak dipakai. Tungguin saja video reviewnya akan keluar dalam waktu yang dekat insya Allah. Kompon yang saya gunakan seperti biasa kompon medium cut yang linknya ada di deskripsi untuk membeli. Karena lampunya lumayan besar dan tidak banyak lekukan, saya gunakan saja busa ukuran 5 inci yang jenis medium cut. Dengan speed 1400 rpm sudah cukup untuk menghaluskan bekas amplas ini. Lihat ya, cepat sekali beningnya kalau diamplas sampai 5000. Ya tinggal kita ulangi seperlunya hingga bekas amplas hilang dan lampu bening kembali. Dan saya akhiri dengan poles step 2 menggunakan busa finishing sampai hasil yang saya inginkan. Dan inilah hasilnya. Jadi tadi lampu yang penuh dengan stiker yang gosong, jelek kelihatan, sekarang bisa bening kembali dan nyaman untuk dipandang. Tentunya pencahayaannya juga jauh lebih bagus. Sebenarnya pekerjaannya masih lanjut karena saya mesti poles bodi dan kacanya, tapi itu mungkin untuk lain kali kita bahas poles bodi dan kaca di mobil lain lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat teman-teman yang nungguin videonya lama sekali. Ada beberapa bulan saya tidak upload dikarenakan berbagai hambatan, mulai dari pembuatan workshop sampai rampung. Kemudian habis itu ada banyak orderan yang masuk sampai saya tidak bisa mengedit video. Setelah itu saya kecapean, imun jadi turun dan kena COVID. Dan di COVID itu saya butuh pemulihan kurang lebih 1 bulan. Jadi 1 bulan nggak terima orderan sama sekali, tidak pegang mesin poles, tidak mengedit video juga. Dan setelah itulah saya baru pulih dan mulai kembali aktivitas poles, aktivitas detailing dan mengedit video. Dan inilah video pertama yang saya upload setelah pulih tersebut. Jadi doakan saya sehat-sehat terus, doakan ada orderan biar bisa kita bahas sama-sama, biar bisa kita pelajari sama-sama dan ambil faedahnya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Ada video tentang mobil antik tahun 60-an kita coating, video coating Pajero, video coating CR-V, coating motor, dan banyak lagi video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.